Baik, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Nash'atuhu utawi munda Nabi. Bahasa kita adapun tumbuh dewasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tumbuh dewasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dia mengalami beberapa kejadian meninggalnya bapaknya, meninggalnya ibunya, meninggalnya kakeknya gitu kan. Kemudian dia ikut berdagang bersama Khadijah. Kemudian menikah dengan Khadijah. Ishtaharo mashhur. Ishtaharo mashhur atau terkenal, tersebar. Sapa sallallahu alaihi wasallam. Terkenal, tersebar baina qaumihi, di antara kaumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing dalem antarane kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi jami'il khisalil mahmudah, lawan sekabehane pira-pira perkara ingkang den puji, ya. Dengan semua perkara-perkara yang terpuji tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masyhur, tersebar di antara kaumnya Nabi tentang beberapa sifat-sifat yang terpuji dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bi jami'il khisalil mahmudati, dengan beberapa perkara yang terpuji dari pribadi Rasulullah. Contohnya apa? Kasidqi, seperti sifat sidik. Kasidqi kaya sifat sidik, sifat teman, jujur. Sidik itu jujur. Wal amanati, dan sifat amanah. Amanah itu bisa dipercaya. Wal hilmi, sifat aris, sifat murah hati, sifat baik hati, aris. Sifat wal hayai, dan sifat malu. Rasulullah itu punya sifat isin, sifat malu. Wal mutawadhi'u, dan wal mutawa, dan orang yang tawadu. Wal mutawadhi'i, orang yang bersifat tawadu. Kenapa dia sampai dipilih oleh Khadijah untuk ditugaskan atau untuk dipercaya menjalankan bisnisnya Khadijah. Di antara banyak laki-laki kaum Quraisy itu yang dipilih hanya Rasulullah. Kenapa? Pertama, Sayyidah Khadijah melihat tentang dan mendengar tentang sifat kepribadian Rasulullah. Yang pertama siddiq,
Apalagi amanah. Kemudian lagi al-hilmi, dia murah hati. Min sifatis syarifah, dari beberapa sifat Rasulullah yang mulia. Hatta laqabuhu, sehingga laqabuhu, laqab itu menjuluki. Tahu menjuluki itu? Menjuluki sapa kaum Quraisy, ya, kaum-kaumnya Nabi tadi, terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijuluki bil amini, dengan julukan al-amin. Julukan al-amin. Ya. Orang yang betul-betul bisa dipercaya. Itu sampai terkenal di penjuru kaum Quraisy bahwa ada seorang pemuda, seorang laki-laki yang memiliki sifat jujur, sifat amanah, ya, sifat murah hati, dan yang paling hebat adalah dia sangat tawadhu, sangat-sangat merendahkan dirinya, padahal dia adalah seorang Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban aziman. Wa kana lan ono, dan ada sapa qaumuhu, kaumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia punya sifat-sifat yang terpuji tadi, kaumnya, masyarakatnya, wa ashiratuhu, lan piro-piro ashiroh. Ashiroh itu masyarakatnya, ashiroh itu kawan-kawannya, ashiroh itu sahabat-sahabatnya Rasulullah. Ashiroh iku yuhibbuna, seneng, demen sapa asyirah, wa qaumuhu tadi seneng hu ing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang enggak senang terhadap orang yang jujur? Siapa yang enggak senang terhadap laki-laki yang murah hati, ya, merendah diri, walaupun dia orang yang hebat, orang yang terkenal, tapi dia memposisikan dirinya sebagai orang yang selalu mencintai kaumnya, selalu menolong kaumnya, selalu menghormati orang atau sekaumnya, dan dia selalu menjunjung sifat tawadhu. Itulah sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesenangan kaum ini hubban aziman, kelawan demen, aziman kang agung, yang tinggi, dengan kecintaan yang betul-betul cinta yang agung. Tidak cinta-cintaan, bukan cinta-cinta palsu, bukan. Tapi dia betul-betul mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang betul-betul sesungguhnya sifat cinta. Itu ya. Wayahtarimuna lan menghormati sapa kaum. Wayahtarimuna lan menghormati sapa kaum ing Nabi. Yahtarimu iku memuliakan, menghormati terhadap Nabi, ihtiraman, dengan betul-betul memuliakan, zaidan, yang lebih. Sama seperti kamu menghormati gurunya, sama seperti kita menghormati guru kita, kan? Takzim itu, takzim bukan dibuat-buat, tapi betul-betul kita takzim kepada guru, kita takzim kepada ustadz-ustazah, itu dengan takzim karena mengagungkan ilmunya, karena mengagungkan kemuliaannya. Ikhtiroman
mengharap barokah. Begitupun para kaum Quraisy, pada kaum-kaumnya Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hafizahullahu mungzu sigharihi. Wa qad hafizah, dan sungguh telah menjaga terhadap Rasul sapa Allahu Gusti Allah. Wa qad hafizallan temen wis ngreksa ing Rasul sapa Allahu Gusti Allah. Mungzu sigharihi, mungzu itu sejak, mulai, awit isih cili Kanjeng Nabi. Sigor masa kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah menjaga Rasulullah, Allah menjaga Nabi kita itu mulai dari kecil dijaga oleh Allah. Sampai pamannya yang mengasuh dia dalam kondisi yang sangat-sangat keterbatasan, dalam kondisi yang miskin, karena menghormati, karena memuliakan Rasulullah, tiba-tiba pamannya diberi kesugihan, diberi kekayaan, qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan Rasulullah. Ada rezeki dari hasil dia berdagang, disyukuri. Itu. Min a'malil jahiliyah, dijaga min a'malil jahiliyah, dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Min a'malil jahiliyah, dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Dijaga oleh Allah. Padahal dia ini diburu, dicari, diinceng terus. Kemana perjalanan seorang Muhammad ini? Ini orang yang sudah merusak agama nenek moyang mereka, kata, nenek moyang kami, kata kaum Quraisy. Kan diceritakan ada seorang rahib, seorang pendeta melihat Muhammad Nabi kita ini, dari tanda-tandanya di dalam kitab-kitab mereka, wah ini yang namanya Muhammad yang dituliskan dalam Alkitab, bahwa besok orang ini akan menjadi seorang nabi. Dikasih tahu, pulang saja, tidak usah engkau pergi ke kota sebelah sana. Nanti akan ketemu musuh yang tidak senang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya merupakan suatu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falam yashrab, maka tidak minum siapa Rasul, tidak pernah minum siapa Rasul. Falam yashrab, mongko ora tau ngombe sapa Rasulullah khamron ing khamar, ndak pernah melok mabuk-mabukan, ndak pernah menyentuh minuman makanan yang sudah diharamkan oleh agama. Walam yasjud, dan tidak pernah menyembah siapa Rasul. Walam yasjud, lan ora tau sujud sapa Rasul li sonamin, kepada berhala. Nah, orang saat itu pada menyembah apa? Menyembah berhala, menyembah batu-batuan, menyembah macam-macam disembah. Nah, ketika Rasulullah hadir membawa Islam, sehingga para sahabat, para keluarga satu persatu diajak. Yang keras menentang saat itu adalah siapa? Sayyidina Umar. Carinya Rasulullah, Nabi Muhammad dicari, karena sudah merusak agama nenek moyang mereka. Habis pengikutnya. Ternyata semakin Rasulullah ini dimusuhi, semakin Rasulullah ini akan diancam, akan dihina, Rasulullah dihina, semakin disakiti. Ternyata bukan tambah sedikit, tambah takut orang mau mengikuti Rasulullah masuk Islam, justru semakin tambah
tambah banyak. Bingung kaum jahiliyah, kaum Quraisy, bingung. Bagaimana ini? Muhammad diancam, tidak masalah, tidak takut. Justru bukan semakin membuat pengikutnya semakin sedikit, justru beramai-ramai orang masuk Islam. Akhirnya dicegat Muhammad satu ketika. Cara ini salah, tidak mempan. Gimana ini mengalahkan Muhammad? Akhirnya dia datang nego. Orang-orang jahiliyah datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, gini. Na'budu ilahaka. Ina izin. Kami akan menyembah Tuhanmu, tapi besok anta ta'budu ilahana. Gantian kamu yang menyembah Tuhan kami. Akhirnya turunlah suatu ayat Al-Quran, yaitu surah apa? Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang kafir, apa? La a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu Terus dan kamu tidak akan pernah tidak boleh menyembah Tuhan kami. Tuhanmu Tuhanmu, Tuhanku Tuhanku. Tidak boleh gantian aja. Kalau mau ikut nyembah Tuhan saya, ayo masuk Islam. Gitu. Masih tidak mempan juga. Itu asbabun nuzulnya surah Al-Kahf. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak menyembah Tuhan. Tidak bisa. Maksudnya gantian gitu. Ya, 1 minggu kamu nyembah Tuhan saya, 1 minggu gantian saya nyembah Tuhan kamu. Tidak masuk kata Rasulullah itu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yakul kufuwan ahad. Itu. Ini saking hebatnya, saking sucinya Rasulullah ini, walaupun dia hidup di zaman jahiliyah dengan kaum-kaum orang kafir Quraisy ya, orang yang menyembah berhala, dia tidak pernah sama sekali menyembah berhala. Kegiatan orang jahiliyah kemudian minum-minuman, mabuk-mabukan, dia tidak pernah melakukan itu karena hafizahullah. Allah selalu menjaga dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sigorihi, dari dia waktu masih kecil. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Wa akramahullahu wa akramah, lan mulyaaken, wa akrama dan memuliakan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Allahu Gusti Allah. Penjagaan sudah dijaga oleh Allah. Ya. Wa akramahu wa akramalan mulyaakehu ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Gusti Allah. Wa akrama dan memuliakan terhadap Kanjeng Nabi siapa Allahu Allah. Qabla nubuwati, sebelum nubuwah dia menjadi nabi. Bimu'jizatin, kelawan piro-piro mukjizat, dengan beberapa mukjizat. Wadalas, dan telah menunjukkan apa mukjizat. Dalat wis nuduhake apa mukjizat ala aiz mi mustaqbalihi, atas agungnya sifat yang dihadapi Rasulullah, atas agungnya sifat yang dihadapi Rasulullah, yang dimiliki Rasulullah.
Apa saja sifat itu? Minhaiku setengah saking sifat atau setengah saking mukjizat tadi ya, mukjizat. Minha itu dari sebagian al mukjizat taskhirul ghamamah, yaitu bisa meluluhkan mendung, bisa memerintahkan mendung. Kalau di kampung ada yang disebut dengan apa namanya, yang bisa memindah hujan. Kalau mau pesta mulai datang ke rumahnya si apa namanya Fitri. Kalau mau ada hajatan mulai nyari orang yang bisa memindahkan hujan. Ya nggak ada yang bisa memindahkan hujan itu kecuali Allah. Kita hanya ikhtiar dengan cara berdoa. Nah, itu. Jangan mau ada hajatan mulai datang ke dukun, kami mau punya hajat besok, tolong bagaimana supaya tidak hujan lah. Ya mestinya kita minta kepada Allah. Salah satu mukjizat Rasulullah diantaranya dia satu bisa meluluhkan, bisa memerintahkan mendung itu, awan itu bisa diperintahkan. Lahu untuk Rasulullah. Fi safaratihi atsaniyah, fi safaratihi pada perjalanan Rasulullah atsaniyati yang kedua ila Syami menuju tanah Syam. Ayo, safarah Rasulullah yang kedua untuk apa? Masih ingat? Ya? Untuk berniaga, ya. Jadi ketika dia pulang dari dagang menuju tanah Syam, ya, dalam perjalanan Allah lindungi dia. Allah lindungi dia dengan memberi mukjizat kepada Rasulullah. Rasulullah bisa memerintahkan awan, melindungi Rasulullah dari panasnya terik matahari. Bayangin di tanah Timur Tengah sana, panasnya luar biasa. Tidak ada pohon-pohon seperti kita di Indonesia. Yang ada hanya batang pohon kurma, padang pasir antara gunung satu ke gunung-gunung yang lain, gunung bebatuan, tanah-tanah yang terjal. Di saat itu tidak ada mobil seperti kita, tinggal pilih naik mobil Pajero Sport, naik mobil apa lagi. Sana nggak ada, hanya numpak unta. Dan lebih banyak untonya ditarik, dituntun, bawa dagangan tadi kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu. Jadi sebelum dia diangkat menjadi nabi, justru Allah sudah memberikan kelebihan kepada Rasulullah yang berupa mukjizat. Salah satunya adalah Rasulullah bisa memerintahkan atau meluluhkan awan. Nah itu ya. Sana ada as'ilatun, ada kholaso ringkasan. Nah, itu mana ada kata-kata yang sulit, muskil di situ. Ya. Cukup nanti dibuka lagi, kemudian bisa dijawab. Bimadza ishtahara baina qaumihi hal kana qaumuhu yuhibbuna hal kana ya'malu misla a'malihim bimadza akramahu Allahu qabla nubuwah. Itu pertanyaannya. Khalaso urifa fin nas'atihi, urifa telah dikenal. Sapa sing dikenal? Rasulullah. Fi nas'atihi ing dalem waktune mundae Rasul, di dalam ketika waktu tumbuhnya Rasul menjadi dewasa. Dia sudah dikenal bil akhlaqil fadilah, dengan akhlak yang utama. Dia masih kecil, dia ketika masa pertumbuhannya Rasul
pada kaumnya dengan akhlak yang mulia. Wa kana qaumuhu yuhibbunah wa asamahu wa asamah lan ngeraksa ing Gusti Allah dan menjaga terhadap Rasul. Wa asamahu dan menjaga terhadap Rasul sapa Allahu Gusti Allah min a'malil jahiliyah dari perilaku dan perbuatan orang-orang jahiliyah. Nah, itu. Ini mudah-mudahan kita semua para santri bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita semua mendapat syafaat dan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.